Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Delia Azahra. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian. Pengertian perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian ini hanya terletak dalam lapangan harta kekayaan, artinya sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan, hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dengan sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka. Berikutnya teori perjanjian. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, untuk definisi perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, tidak memuat kalimat perjanjian harus dibuat secara tertulis. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas asas-asas hukum dalam perjanjian. Ada 4 asas dalam perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian. Yang kedua, asas konsensualisme, merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Yang ketiga ialah asas pactasan servanda. Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian. Yang terakhir, asas itikat baik. Asas itikat baik dapat dilihat dan tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu menyebutkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Selanjutnya, subjek perjanjian. Subjek perjanjian yang pertama adalah orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Kedua, badan hukum. Suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum dan mempunyai hak dan kewajiban. Terakhir, objek perjanjian adalah suatu benda yang sekarang ada dan atau benda yang nanti akan ada. Berikutnya yang kita bahas adalah 4 syarat, yaitu dari pasal 1320 KUH Perdata. Syarat pertama subjektif, ialah sepakat untuk mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dan syarat objektif ialah mengenai suatu hal tertentu. Dan kedua, suatu sebab yang halal. Dari 4 syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian
dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhi syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Berikutnya yang akan kita bahas macam-macam perjanjian. Ada beberapa perjanjian yaitu yang pertama, perjanjian kredit uang atau hutang. Yang kedua, perjanjian kredit barang atau leasing. Ketiga, perjanjian keagenan dan distribusi. Serta yang terakhir, perjanjian finishing dan lisensi. Subjek perjanjian adalah pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. Menurut KUH Perdata, ada 3 golongan yang tersangkut pada perjanjian. Ialah yang pertama, para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Kedua, para pihak ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya. Ketiga, antara pihak ketiga. Dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi atau debitur, dan bila prestasi itu tidak terlaksanakan, maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wan prestasi. Apa itu prestasi dan wan prestasi? Prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri. Sedangkan wan prestasi adalah tidak terlaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.